Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Penerbangan Pak Adi Adiscipto. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan siang hari ini terkait diseminasi budaya positif lingkungan sekolah di SMK kita. Nah, nanti akan saya sampaikan sedikit terkait apa yang sudah saya pelajari dan apa yang sudah saya dapatkan selama proses salon guru penggerak terkait modul 1.4, yaitu tentang budaya positif sekolah dan juga penanganan siswa terkait pelanggaran yang dilakukan. Namun sebelum itu mungkin bisa absen terlebih dahulu. Pak Beni ke samping dan juga membuat Bapak Ibu sakit dahar makan sudah disediakan. Ayus masih no? Nanti direncanakan kurang lebih ini waktunya 1 jam Bapak Ibu. Diharapkan nanti kita boleh saling bertukar pengalaman, bertukar pikiran, masukan dan lain sebagainya. Nanti kita akan sama-sama belajar terkait disiplin positif, kemudian teori motivasi dan juga keyakinan kelas. Nah, ini saya juga sambil membawa buku, tentunya buku ya, materi tentunya sebagai dasar kita sama-sama tukar pengalaman dan sharing. Mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan tindakan-tindakan terlebih dahulu di kelas, akan tetapi mungkin saya menambahkan hal-hal yang perlu Bapak Ibu lakukan dalam melakukan penanganan terhadap siswa di kelas. Mohon izin, di sini tentunya ada Guru BK, ada Pak Ayis dan Bu Dewi yang sudah mungkin lebih berpengalaman dari kami, dari saya terkait penanganan siswa. Nanti mohon masukan dan juga informasi apa-apa saja yang sebaiknya perlu kita lakukan dalam mengendalikan perilaku siswa, terutama dalam hal pelanggaran serta hal-hal positif yang akan mereka lakukan sebagai media sarana peningkatan belajar siswa. Baik, terkait disiplin positif dan juga nilai-nilai kebijakan universal. Yang pertama itu kalau yang saya pelajari di guru penggerak yaitu pelaksanaan pembelajaran yang bersifat interaktif, Bapak Ibu. Pembelajaran bersifat interaktif itu tentunya ada komunikasi antara siswa dengan guru. Harapannya apa? Supaya pembelajaran itu bersifat dinamis dan tidak monoton. Tentunya Bapak Ibu punya berbagai cara. Mungkin kalau Pak Tony boleh berbagi cerita Pak, interaktif. Kalau yang pernah Bapak lakukan. Interaktif kalau di dalam pembelajaran yang pertama memberikan contoh-contoh yang nyata di dalam kehidupan, pengalaman yang pernah dilaksanakan, atau bisa juga bertanya jawab dengan siswa mengenai apa yang sudah pernah dilaksanakan dan informasi apa yang sudah pernah didapatkan. Bang Ping sama nih, apa yang saya dapatkan. Pak Beni juga nih. Sama. Nah, harapannya dengan proses interaktif tersebut, siswa dapat lebih menggali informasi media pembelajaran apa yang kita sampaikan terkait mungkin kompetensi dasar dan lain sebagainya. Kemudian kita sebagai guru juga harus bersifat inspiratif. Minimal kita memberikan teladan yang baik. Minimal kita memberikan contoh yang baik dalam hal sederhana, yaitu ketepatan waktu ketika hadir. Nah, tentunya kan siapapun dari kita pasti punya namanya kepentingan pribadi, tapi kita harus tetap profesional memberikan contoh paling dasar ketepatan waktu ketika hadir di SMK, ketika mengajar dan juga ketika upacara. Selain itu ada pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan itu tentunya bervariasi. Menyenangkan versi siapa? Versi Bapak Ibu Guru atau menyenangkan versi siswa?
Nah, harapannya dengan adanya pembelajaran yang interaktif yang disampaikan oleh Pak Fatoni tadi bisa menyenangkan bagi kedua belah pihak. Dalam artian bagi siswa yang dirasa sudah mampu dapat lebih mampu merangkul teman-temannya, dan yang kurang mampu menyerap materi dapat lebih aktif lagi dalam belajar. Nah, yang terakhir ini saya ingin dengar dari Pak Beni. Ada pembelajaran yang bersifat menantang, Pak Beni. Nah, kalau menurut Pak Beni pembelajaran bersifat menantang itu apa, Pak? Untuk pembelajaran yang bersifat menantang, menurut saya biasanya kami kasihkan troubleshooting, Pak. Troubleshooting, bagaimana kendaraan itu kok bisa rusak, penyebabnya apa saja, kemudian cara menanganinya seperti itu. Itu buat menantang siswanya. Berarti memang harus diberikan kondisi mengalami suatu kendala. Itu disetting atau memang motornya sudah rusak duluan, Pak? Dua-duanya bisa, Pak. Kalau misalkan disetting, mungkin hari kami nanti ada yang kami akan. Tapi kalau misalnya yang kenyataan, karena kami sudah menerima dari privat juga, jadi ada beberapa kendaraan yang di servis tempat kami, yaitu nanti biasanya kita tanya dulu ke siswa kemungkinan apa yang penyebab rusak. Untuk menantang berarti dari jenis kendaraan yang ada di PKR, tadi kendaraan ringan otomatis untuk penyesuaian lagi dan juga perlu input dari siswa ya. Didampingi toh, Pak? Wajib. Oke. Kurang lebih itu terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Ini yang wajib kita berbagi ke siswa, yaitu interaktif, inspiratif, menyenangkan, serta menantang. Saya percaya dan yakin bahwa Bapak Ibu sudah melakukan itu semua pada siswa di kelas. Barangkali ada yang mau disaringkan kendala-kendala apa yang ada di kelas. Bu Rama? Oke. Bagus. Oke. Kemudian kita akan langsung membahas terkait yang namanya 4 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia, kodratnya sebagai makhluk sosial dari sisi interaksi itu memiliki 4 kebutuhan dasar. Yang pernah saya terima atau saya pelajari di guru penggerak, yaitu siswa atau kita manusia itu tentunya ingin untuk diterima dan disayang. Yang kedua, kita sebagai manusia itu ingin untuk bisa dan memahami. Yang ketiga adalah kita sebagai manusia itu tentunya ingin senang dalam setiap proses. Yang keempat adalah bebas. Bebas dalam artian kita mampu untuk mengeksplorasi kemampuan diri kita masing-masing, serta mengembangkan apa yang sudah kita punya sebagai dasar manusia untuk berkembang. Yang pertama dulu, bahwa siswa itu tentunya ingin diterima dan disayang. Nah, terkadang guru itu pada dasarnya semua sayang. Sabar Pak, boleh sabar. Saya langsung lari ini yuk. Belum disayang. Minum Pak. Saya juga belum minum Pak. Baik, sebagai kodratnya guru itu pasti akan menyayangi semua siswa. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Nah, tetapi terkadang penanganan seorang guru pada siswa itu belum tentu mewakili rasa sayang. Contohnya, masih adanya sebuah bentaan, masih adanya sebuah hukuman yang di luar konteks. Itu tentunya siswa yang menerima akan melihat itu sebagai sebuah judgment atau hukuman, punishment, penghakiman kemudian hukuman. Sedangkan mereka sendiri masih yang namanya dibimbing itu perlu. Nah, harapannya kita sebagai guru era Indonesia bebas merdeka belajar. Seperti itu harapannya bisa menerapkan yang namanya diterima dan disayang, kemudian mengajarkan dengan baik. Oke, ini. Yang kedua, siswa harus bisa untuk mengembangkan dirinya. Jadi tugas kita sebagai guru adalah selain mengajarkan hal-hal baik,
kita juga harus mengajarkan sebuah materi yang memang menjadi tujuan siswa bersekolah di sini, yaitu di SMK Penerbangan ingin belajar mengenai teknik-teknik pesawat udara dan juga teknik kendaraan ringan. Jadi siswa harus bisa menyerap materi apa yang disampaikan oleh kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah siswa harus senang. Itu kaitannya erat dengan diterima dengan sayang. Apabila kita menyampaikan dengan baik, diperlakukan dengan tanda petik manusiawi, tentunya siswa akan senang untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari diri kita minimal. Kemudian dukungan dari sekolah itu sangat berpengaruh. Dan yang terakhir adalah bebas. Bebas ini kaitannya dengan metode Bapak Ibu mengajar sebenarnya. Menggunakan metode apa, kemudian menggali potensi siswa, tentunya itu merupakan inovasi dari Bapak Ibu. Pak Ferry mungkin bisa menceritakan pengalaman di kelas Pak, ketika Bapak mengajar IPS atau sejarah kaitannya dengan diterima, bisa, senang dan bebas. Boleh berbagi pada Pak. Nah, kalau saya sih kebetulan untuk di kelas paling sering menggunakan metode problem based Pak. Jadi mengangkat sebuah permasalahan yang itu biasa saya angkat dari isu historik ini. Misalkan kemarin di bulan September kita ada peringatan mengenai ketika gas, kemudian saya kali ini ada berita seperti ini. Nah, kira-kira setelah itu apa yang kamu ketahui tentang ini? Dan anak-anak kan setelah itu literasi. Ternyata anak-anak itu pada pintar Pak, ternyata kok ada versi seperti ini tentang peristiwa ini, kok yang ada versi beda. Dari setelah kemudian nanti saya biarkan dinamika itu anak-anak literasi dengan informasi yang mereka dapat dengan kebingungannya bahasa seperti itu, untuk kemudian nanti coba kita untuk simpulkan di akhir. Setelah menurut saya dengan metode itu perbedaan pendapat bisa kita hargai, keberanian anak dan juga rasa senang, kebanggaan akan dia bisa tampil dengan argumen di kelas, karena saya menerapkan metode yang terbuka, jadi semuanya boleh berpendapat, semuanya boleh saling adu argumen, keyakinan. Jadi menurut saya dalam metode itu yang tadi bersifat diterima dia, kemudian menyenangkan dia, dan kemudian lagi. Jadi menurut saya selama ini dengan metode itu di kelas, tentunya dengan tema-tema tertentu ya Pak ya, sejauh ini cukup berhasil menurut saya. Pak Esti, Pak, dari Pak Esti, kalau dalam hal praktek Pak, Pak Bini sudah menyampaikan terkait teknik kendaraan ringan, terkait troubleshoot ya Pak ya. Nah, kalau Pak Esti terkait hal-hal praktek dasar manusia Pak, bisa dibagikan pada Pak. Saya cenderung ini Pak, jadi kan saya guru produktif yang bagian pesawatan. Jadi kalau saat itu saya cenderung ini, anak itu saya kasih cerita atau pengalaman-pengalaman yang real dan new, yang baru. Jadi yang baru, umpama tentang kejadian pesawat atau kecelakaan apa yang berkaitan dengan keselamatan, itu saya sampaikan itu. Itu anak-anak malah ngejar. Jadi ke saya itu malah tanya sampai apa penyebabnya, sampai bagaimana penanganannya, dan itu kayaknya lebih menimbulkan semangat. Nah di situ anak itu saya itu mongso ingin belajar, diajari yang terang-terang. Hanya gara-gara selain kami itu menyediakan atau menyiapkan atau menyampaikan hal-hal yang real terjadi. Ini yang mungkin di dunia ketegangan kejadian pesawat atau apa dan lain sebagainya, itu satu langkah. Dan juga enggak Pak, saya juga harus ini memberikan obat. Jadi bukan hanya panis saja, tapi obat juga sampai. Ini walaupun hanya apa? Kamu tak kasih nilai tambah 0,5 terkait atau apa? Tak kasih perbaikan. Bisa juga itu dari saya. Terima kasih Pak Esti, Pak Ferry terkait sharing pengalaman dalam hal penanganan lingkaran 4 dasar manusia. Tentunya kebanyakan kita semua dapat. Setiap Bapak Ibu di sini kan pastinya memiliki metode, cara yang berbeda-beda dan juga variasinya masing-masing. Baik, untuk menyingkat waktu, di sini saya juga kebetulan mempelajari terkait namanya segitiga restitusi. Tadi kita sudah mengenal namanya lingkaran 4 kebutuhan dasar manusia. Siswa diajak untuk
mau bisa diterima, kemudian harus bisa mempelajari, senang, bebas. Tapi kan tak lepas bahwa namanya siswa itu melakukan sebuah pelanggaran. Dalam proses pembelajaran sering dilakukan namanya pelanggaran, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik pribadi maupun bersifat tekan. Nah, di sini kami juga mempelajari yang namanya selain 5 posisi kontrol, ada juga yang namanya segitiga restitusi. Nah, saya bacakan sedikit terkait segitiga restitusi. Yang pertama, apabila terjadi permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Maksudnya menstabilkan identitas itu adalah menstabilkan person yang dimaksud. Namanya anak dipanggil, apalagi ada Pak Ayes, Bu Dewi, guru kita. Siswa dipanggil pasti deg-degan lebih dahulu. Nah, tugas kita sebagai guru kita menghargai, tidak langsung untuk menjudge kamu benar, kamu salah, kamu dihukum atau tidak. Tetapi kita juga wajib untuk melakukan penenangan diri kepada siswa tersebut, atau istilahnya menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan salah atau benar. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang saya maksud tadi adalah menanyakan, mencari tahu kenapa seorang siswa sampai melakukan tindakan tersebut. Nanti saya berikan contohnya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, berarti kurang lebih menanyakan kesepakatan yang sudah dilakukan siswa di kelas. Contohnya seperti ini, misalnya ada siswa tidur di kelas, pasti Bapak Ibu semua mengalami siswa tidur di kelas. Nah, tentunya kita tidak langsung menyalahkan atau bahkan mungkin langsung mengguyur dengan air, karena itu akan berpengaruh terhadap mental siswa dan juga semangat belajar siswa. Nah, misalnya kita panggil siswa itu setelah pembelajaran selesai. Kemudian kita tanyakan benar tidaknya mengapa melakukan hal tersebut dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti saya perlu banyak masukan dari Bu Dewi, Pak Ayes terkait cara menangani siswa dalam hal sisi BK, sisi bimbingan konseling. Bu Dewi, kami diberikan informasi dalam hal penanganan terkait segitiga restitusi yang sudah saya sampaikan. Tulisan pengalaman Ibu dulu, misalnya siswa apa? Kalau di tempat kami itu ada namanya bimbingan itu biasanya kita lakukan setiap hari atau setiap hari. Jadi kita memanggil siswa. Sebenarnya kalau masuk BK itu tidak hanya siswa yang bermasalah, tapi siswa yang mempunyai prestasi juga sebenarnya. Cuman kan yang sering kita lakukan itu yang pertama adalah terkait tentang absensi. Tentang absensi. Nah, kita selalu menanyakan kenapa dia tidak pernah masuk. Terus tentang mungkin permasalahan yang tidur di kelas tadi, itu juga merupakan suatu pelanggaran. Dan di sekolah ini kan sudah ada buku saku sebetulnya, sudah ada buku saku. Kita mengenalkan ke siswa, mengulang kembali bahwa di buku saku itu ada beberapa banyak pelanggaran-pelanggaran yang harus ditaati oleh siswa. Seandainya siswa itu tidak bisa mentaati peraturan itu kan ada poinnya. Tapi dalam bimbingan BK itu kita hanya memberikan motivasi, memberikan perubahan supaya anak itu menjadi lebih baik. Tapi teknisnya kita melakukan bimbingan itu dan pemanggilan siswa bertemu. Kalau di BK apakah sampai ke tahap hukuman apa fisik apa? Nggak tahu hukuman versi BK Kan itu hukuman seperti apa? itu kalau hukuman itu bermacam-macam ya. Oke. Kita biasanya ada orang mengatakan secara verbal, hukuman secara verbal itu perkataan yang mungkin membuat anak itu jadi semakin down ya. Tapi kalau kita itu sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Kita hanya bisa menasihati anak itu menjadi lebih baik. Kita mengarahkan siswa, kita nggak boleh memberikan hukuman, intinya seperti itu. Karena di sekolah ini kan sudah ada tahapan-tahapannya. Kalau itu terkait tentang fisik, mungkin kalau misalkan ini kan ada dari Pamong, kita
kita nanti serahkan ke kamu. Kalau dari BK sendiri kan? Jadi memang ini pure bimbingan Iya. untuk mengarahkan siswa menjadi lebih baik. Masih dari Pak Ayes, dari pengalaman Pak Ayes kepada kami, baik dari contoh-contoh yang saya sampaikan Bu Dewi, misalnya terlambat datang, siswa itu dari Pak Ayes. Saya dari BK itu kami setiap tahun mengusahakan tentang menggunakan image tentang kita adalah polisi sekolah, yaitu dari tiap kita berusaha menggunakan image itu supaya siswa itu tidak takut datang ke BK atau dipanggil. Jadi masih saya temukan beberapa kali itu siswa ketika kami panggil ke ruang BK, yang awal mereka masuk itu kelihatan takut dia ada masalah apa atau kenapa. Yang itu kami jelaskan bahwa setiap siswa yang masuk BK belum tentu siswa yang bermasalah. Yang masuk BK belum tentu siswa yang bermasalah. Ya bisa, ya saat ini sudah ada siswa yang mau terbuka. Ya gunanya kenapa kita menghilangkan image tentang BK polisi sekolah itu ya pertama kita supaya lebih dekat dengan siswa. Kemudian kalau kita sudah dekat dengan siswa dalam proses konseling maupun proses bimbingan itu kita bisa mudah untuk membuka setiap masalah yang dihadapi siswa. Istilahnya siswa itu bisa tertutup ketika dia berhadapan dengan seseorang yang dia takuti, dan dia bisa terbuka sama seseorang yang mungkin akrab dengan dia. Tujuan kita adalah supaya kita dekat dengan siswa dan supaya kita mudah untuk mengidentifikasi setiap yang dialami oleh siswa. Nah, ya akhir-akhir ini sudah ada beberapa siswa yang dengan mudah istilahnya dia dengan kemauannya sendiri itu datang ke ruang kita dan bilang ke kami, Pak saya mau konseling, Pak saya mau cerita. Tidak ada, tapi juga masih ada siswa yang ketika kami panggil dan juga masih ketakutan. Nah, terkait dengan itu Pak Ayes, Bu Dewi, dan Bapak Ibu, di sini terkait segitiga restitusi yang sudah kita bahas tadi, yaitu menstabilkan identitas, kualifikasi tindakan, dan juga menaikkan keyakinan. Dasar dari melakukan 3 hal ini adalah 5 posisi kontrol. Tadi Pak Ayes, Bu Dewi sudah menyampaikan bahwa masuk ruang BK itu belum tentu siswa yang bermasalah. Tetapi terkadang memang siswa yang bermasalah itu yang dipanggil oleh BK, kemudian untuk diluruskan seperti kata Bu Dewi tadi. Nah, kalau dalam materi guru penggerak yang pernah saya pelajari, kurang lebih seperti ini. Ada posisi yang namanya guru harus sebagai misalnya bukan penghukum ya, di sini bahasa penghukum, tapi tepatnya mungkin bertindak tegas, baik dengan suara yang disampaikan Bu Dewi, verbal maupun dengan tindakan. Kemudian ada posisi guru ini sebagai pembuat rasa bersalah, dalam artian siswa itu dimainkan psikisnya. Bukan berarti kita langsung menyalahkan siswa, tapi memainkan psikis siswa bahwa tindakannya itu adalah salah. Kemudian setelah itu semua ada peran guru sebagai seorang teman. Tadi Pak Ayes sudah menyampaikan yang masuk kita bukan yang bermasalah, otomatis kita harus membuat siswa itu merasa nyaman. Tadi Pak Ayes sudah menyampaikan dia akan tertutup bagi guru yang bersifat penghukum. Sedangkan bagi yang bersifat nyaman, teman, dia akan terbuka dan menceritakan segala permasalahan. Nah, kemudian ada lagi peran yang keempat, peran guru sebagai pemantau, yaitu misalnya dengan gerakan-gerakan nada datar, tapi bersifat menggali informasi. Kenapa melakukan hal tersebut dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah proses sebagai manajer, yaitu disampaikan Bu Dewi, menyampaikan hal-hal yang seharusnya mestinya itu dengan gestur yang baik, dengan nada yang baik, dan juga mampu mengayomi siswa. Kurang lebih apa yang kita pelajari dari Bu Dewi dan Pak Ayes di BK ini harapannya dapat kita sampaikan, kita terapkan di kelas kita masing-masing. Karena kan rawan sekali bahwa siswa itu melakukan sebuah pelanggaran di kelas. Nah, saya rasa kurang lebih demikian dapat saya sampaikan Bapak Ibu terkait hal-hal yang saya pelajari terkait modul 2.1, 1.4, yaitu budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan, ada yang mau disampaikan, bisa kita butuhkan informasi. Pak Hendri, Ya, Mbak. saya mau tanya ini, kami misalkan ya, saya seorang guru kok dikatakan memainkan
perasaan atau psikologis siswa itu contohnya seperti apa? Misalnya seperti ini Bu, misalnya dalam kondisi siswa itu tadi contohnya tidur di kelas, kemudian siswa menjawabnya rata-rata ngantuk, bosan. Nah, kita memainkan psikisnya dengan cara sedikit menyudutkan, yaitu apakah kamu tidak menghargai kami sebagai guru, nak? Apakah kamu pantas melakukan itu sebagai siswa? Kalimat-kalimat nada seperti itu yang perlu kita terapkan. Bukan berarti menghakimi ya. Pantas nggak sih kamu menghargai seorang guru seperti itu? Kami memberikan sebuah hal baik bagi kalian, tapi kalian malah tidur tidak menghargai kami. Nah, kalimat-kalimat ada petik menyudutkan seperti itu supaya siswa ini tergerak untuk mengakui atau merasa bersalah. Ya. Nah, harapannya setelah siswa merasa bersalah, dia dapat lebih terbuka dan menyampaikan permasalahannya dan juga tidak mengulangi di kesempatan yang lain. Demikian Pak. Terima kasih. Pak Polis. Sedikit menambahkan karena saya alami apa yang dengan tanyakan lagi beberapa lagi. Jadi itu apa yang disampaikan Pak itu kita memainkan yang namanya psikologi siswa. Saya ambil contoh satu aja dulu itu pernah saya ngajar kelas 5. Ada satu anak yang bilang di kelas. Udah saya tegur, oke dia setelah beberapa waktu dia pulang sampai di Medan. Nah akhirnya apa? Saya turun sekali. Saya tak ini mau, gue nantang aku nih. Nah tak terus. Gue aku nantang aku mau turun, tak tungguin dulu. Anaknya nggak mau, tapi dia langsung diem. Dan setelah itu nggak berulang lagi. Cuma habis itu setelah pelajaran selesai, anak saya panggil. Dan juga alhamdulillah anak ini tidak pernah mengulang. Dan memang dia ada masalah di seperti itu. Oke Pak Polis ya. Oke. Mungkin karena tiap penanganan guru ini berbeda-beda dan kultur SMK penerbangan ini kan erat dekat dengan TNI. Nah, kalau saya boleh bukannya memberikan pendapat salah ya Pak Polis ya. Kalau misalnya berdasarkan apa yang saya terima dari pembelajaran Kebun Gerak ini, mungkin akan lebih baik ketika di depan kelas itu tidak langsung berdiskusi, tidak langsung dengan nada keras, tapi lebih ke arah memainkan psikisnya terlebih dahulu, memainkan psikisnya, kemudian setelah proses pembelajaran baru dipanggil. Kalau yang saya terima dari Pak Kholis kan langkah pertama langsung penghakiman, seperti itu. Nah harapannya mungkin saya juga bisa lebih baik lagi, Bapak Ibu lebih baik lagi dalam menghandle permasalahan siswa. Penghakiman atau sebuah hukuman itu nanti diproses ketika pendekatan persuasif, pendekatan individu. Harapannya seperti itu. Tapi nggak apa-apa karena di SMA kita punya karakter khas sendiri. Untungnya di sini sekolah lain kan nggak tahu. Bisa jadi malah diajak dulu tenanan di depan. Begitu. Kebetulan kita di SMA penerbangan. Kurang begitu Pak Polis ya. Maaf, mungkin saya juga berbagi, saya juga mungkin bisa kita bisa sama-sama menyikapi. Oh, yang permasalahan Pak Polis demikian. Bu Rere? Terima kasih. Kalau dengan saya itu yang pertama adalah karena saya mengajar bahasa Inggris, kendalanya tentang bahasa. Yang pertama tujuan saya mengajak mereka belajar bahasa Inggris adalah membiasakan mereka untuk menggunakan bahasa itu. Nah, tetapi kalau siswa ini biasanya terutama yang masih sangat kesulitan itu biasanya mereka menolak untuk menggunakan. Saya bilang coba saja, salah itu tidak apa-apa, grammar salah itu biasa, misalnya seperti itu. Nah kemudian ternyata untuk beberapa siswa itu berjalan, itu works, tapi untuk sebagian yang lainnya mereka memilih untuk wah saya tidak mengerti, saya menyerah. Nah di situ permasalahan yang paling sering saya hadapi gitu Pak. Kemudian pada akhirnya tadi terjadilah dia mengantuk. Dia mengantuk mungkin bukan karena dia begadang semalaman, tapi karena dia tidak bisa memahami pelajaran ini. Nah, betul. Kemudian kalau sudah seperti itu, biasanya saya akan melakukan pendekatan drilling ke individu tersebut. Seperti itu. Kemudian misalnya gini, mungkin saya sedikit ini ya. Ketika ada siswa tidur di kelas,
tiba-tiba saya akan memanggil namanya untuk membaca, kemudian dia akan kaget. Nah seperti itu. Kemudian setelah dia kaget, baru dia berusaha untuk fokus lagi, berusaha untuk Ya. Terima kasih ya Pak Dewi ya. Baik sekali. Saya rasa cukup yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu terkait desiminasi terkait budaya positif di sekolah. Barangkali ada salah kata saya dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga kita dapat berkembang lebih baik dan dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Aziz, guru BK di SMK Penerbangan A.G. Henry Sucipto. Dengan di sini saya langsung saja, apa yang disampaikan oleh Pak Henry tadi sangat bermanfaat tentunya buat apa yang saya kerjakan di sekolah, apa yang penanganan yang saya lakukan ke siswa. Untuk tentunya perasaan saya sangat senang karena hal ini bisa menambah wawasan saya sebagai guru BK dan sebagai guru pada umumnya, dan kemudian tentunya hal ini bisa untuk menambah ilmu saya, kemudian dengan segala hal yang disampaikan bisa meluruskan juga apa yang menurut saya dulunya itu benar, tapi ternyata apa yang disampaikan Pak Henry tadi ada hal yang lebih baik lagi untuk yang bisa saya lakukan. Mungkin itu dari saya. Untuk pesannya tentunya tetap semangat buat guru-guru yang mengikuti calon guru penggerak ini, terutama Pak Henry, karena prosesnya tentunya sangat luar biasa dan tentunya hal ini bisa dilewati dan nantinya bisa jadi guru yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fatoni, selaku guru produktif di SMK Penerbangan Angkasa Ardhya Garini Adi Sucipto. Pada kesempatan kali ini, karena diminta untuk memberikan testimoni yang dapat saya berikan secara pribadi, hal ini yang disampaikan oleh Pak Henry dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas, dapat diaplikasikan di dalam dunia pendidikan, khususnya di dunia produktif. Untuk kesan dan pesannya, tetap semangat untuk belajar, jangan lupa CGP-nya, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SMK Penerbangan A.A.G. Adi Sucipto. Saya merasa senang telah mengikuti kegiatan pengimbasan yang disampaikan oleh Bapak Henry Farada mengenai tindak lanjut di kelas atau hukuman. Saya merasa materi yang disampaikan oleh beliau pada hari ini sangat bermanfaat sekali untuk tindak lanjut yang kami lakukan di kelas mengenai hukuman dan lain sebagainya. Pesan saya terhadap guru penggerak angkatan tahun ini, tetap semangat, tetap bahagia dalam menjalani segala prosesnya, tetap sukses. Semoga lancar dalam mengikuti semua kegiatan yang ada. Terima kasih, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.